Selamat pagi jemaat Tuhan dimanapun berada saat ini. Senang sekali pagi ini kita boleh menerima berkat yang disediakan Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk kita terus bergerak maju dan terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kiranya renungan pada pagi ini memberkati kita semua. Untuk itu sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama sebelum kita mendengar firman dan juga memuji Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang baik, oleh karena kasih dan anugerah-Mu kami boleh ada sampai hari ini Tuhan. Pagi ini kami membawa puji-pujian di hadapan-Mu Tuhan. Kami bawa korban syukur kami Tuhan. Kami bawa hidup kami ya Bapa pada pagi ini. Kiranya Tuhan Roh Kudus-Mu yang bekerja, Roh Kudus-Mu yang terus berkarya dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi orang lain Tuhan. Sehingga orang lain boleh melihat ada Kristus di dalam hidup kami Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan setiap pribadi kami, baik jemaat Tuhan, Bapa yang menyaksikan ya acara renungan pagi ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau yang mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Biarlah dengan kuat kuasa-Mu dia boleh menyampaikan isi hati-Mu. Terima kasih Bapa, kami sambut berkat-Mu, kami sambut hadirat-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bukan karena melihat, tapi karena iman di hadapan Tuhan kita boleh menjalani hidup ini. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, amin Tuhan, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya,
melihat, oh sebab kami percaya sungguh, sebab Engkau Tuhan Yesus, Allah yang sungguh berkuasa. Yesus, karena iman, karena percaya, kami datang Tuhan. Sungguh kami melihat perbuatan-Mu, sungguh heran, dahsyat Tuhan, kemuliaan dinyatakan. Sungguh Kau Tuhan, oh Yesus. Mari Kau yang berbeban berat datang kepada Tuhan, sebab Dia memberi kelegaan, sebab Dia berkuasa, sebab Dia memulihkan. Datang kepada Yesus dengan iman percaya. Sungguh ku percaya Tuhan, tiada yang mustahil, sebab firman-Mu kekal. Haleluya. Percaya sungguh kepada Tuhan, Dia yang akan buka jalan meskipun belum terlihat. Percaya sungguh kepada Tuhan, Dia sungguh melihat setiap hatimu, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan segala sesuatunya mungkin. Mari angkat hatimu, katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. sesuatunya mungkin terjadi. Haleluya.
selama kami masih memiliki iman yang teguh di hadapan-Mu Tuhan. Kau sanggup membelah lautan yang ada di hadapan kami, badai dalam kehidupan kami Tuhan. Kau sanggup meredahkannya bagi kami Bapa. Sebab Engkau Bapa kami yang luar biasa. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar waktu kami mau dengar firman-Mu. Kami mengurapi, menjamah mulut bibir. Ya Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Dan kami membukakan, mencelikan setiap mata rohani, telinga rohani yang mendengar Tuhan. Sehingga kami menjadi pelaku firman-Mu Bapa. Berbicaralah Engkau kepada setiap kami. Umat-Mu Tuhan, jemaat-Mu Tuhan yang bekerja Tuhan, yang memiliki usaha Tuhan. Engkau pakai setiap kami dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah memuji menyembah Tuhan. Amin. Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan siapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dan beri judul Tetap Beriman di Masa Sulit. Saudara, pada masa-masa kini, saudara kita semua berada dalam kondisi keadaan yang agak berat ya saudara ya, di mana kita mendengar banyak peringatan ya di siaran berita, TV, media sosial ya tentang masa depan yang tidak mudah buat kita semua. Bahkan pemimpin negara kita Bapak Presiden Prabowo Subianto pernah mengingatkan ya di berita bahwa rakyat harus siap menghadapi masa sulit. Saudara, masa sulit itu bisa berarti ya adanya tekanan ekonomi, ya ketidakpastian global, kemudian ada konflik ya, dan terlebih-lebih ya peperangan dunia di Timur Tengah yang terjadi pada saat ini memberikan suatu dampak yang sangat tidak baik ya, bukan hanya di Indonesia tapi bagi seluruh dunia. Saudara, kita melihat sendiri keadaan dunia saat ini ya, sekali lagi ketegangan yang terjadi ya antara Israel Palestina, peperangan yang masih sedang berlangsung ya, ketidakpastian kapan berhentinya perang ini. Nah, membuat banyak orang hidup dalam ketakutan, kekhawatiran. Ya, kita melihat keadaan dunia ini sepertinya tidak semakin baik ya, bahkan semakin tidak pasti. Nah, lalu bagaimanakah sikap kita sebagai orang percaya ya? Artinya bagaimana kita harus ya hidup ya tetap bisa beriman walaupun di masa sulit seperti sekarang ini yang harus kita hadapi. Nah, saudara, ada beberapa hal yang harus kita pahami. Nah, yang pertama saudara, bahwa masa sulit itu nyata ada saudara. Nah, ini juga tercatat dalam Alkitab ya, adanya beberapa tokoh yang juga ya diizinkan Tuhan mengalami masa sulit. Nah, satu diantaranya adalah apa yang dialami oleh Naomi, tercatat di dalam Kisah Rut ya pasal 1 ya. Di situ dikatakan bahwa Naomi ini mengalami kelaparan ya di tanah kelahirannya yaitu di Bethlehem. Dan ia kemudian bersama dengan suami dan kedua anaknya harus pindah ke negeri asing yaitu Moab. Nah, di sini kemudian kedua anaknya itu menikah dengan perempuan Moab. Tapi kemudian suaminya itu meninggal dan bahkan kedua anaknya laki-laki juga meninggal. Nah, sehingga hidupnya itu terasa hancur total. Dan akhirnya dia memutuskan untuk kembali ke Bethlehem, tempat asalnya. Nah, saudara, setelah sampai di Bethlehem, dia berkata, "Jangan menyebut aku Naomi." Ya, Naomi itu artinya manis,
Tapi sebutlah aku marah, ya, panggil aku marah. Marah itu artinya pahit. Nah, saudara, ada kalanya masa sulit itu ya bisa datang bertubi-tubi, ya, seperti apa yang dialami oleh Naomi. Kadang-kadang kita sampai tidak mengerti, walaupun sebagai orang percaya, mengapa itu bisa terjadi. Nah, hari-hari ini kita melihat juga bahwa banyak sekali keluarga yang mengalami tekanan, ya, mengalami krisis ekonomi, banyak orang yang jobless, ya, banyak bencana yang terjadi. Kemudian banyak orang yang kehilangan arah hidupnya, kehilangan keluarga, masa depan terasa suram, ya, perceraian juga terjadi di mana-mana. Nah, semua itu adalah akibat tekanan-tekanan hidup dan kesulitan yang dirasakan tidak kuat saudara untuk menghadapinya. Dan banyak berkata, mengapa ini harus terjadi? Nah, saudara, sesungguhnya iman sejati bagi kita orang percaya bukan terlihat saat itu hidup muda, tetapi justru saat kita tetap bisa percaya di masa sulit, di tengah kepahitan. Yang kedua, saudara, kita harus memahami bahwa masa sulit itu kalau datang itu tidak berarti bahwa Tuhan tidak hadir dalam kehidupan kita. Nah, seperti Naomi, walaupun hidupnya terasa pahit, tapi sebenarnya Tuhan itu sedang bekerja di balik layar, di balik kepahitan yang dia alami, ya. Tanpa dia sadari. Nah, sewaktu dalam perjalanan pulang ke Bethlehem, salah seorang menantunya tetap setia kepadanya karena Naomi itu meminta kedua menantunya itu, yaitu Orpa dan Rut, itu kembali kepada orang tua mereka, kepada bangsa mereka Moab, ya. Tetapi Rut tetap memilih setia bersama dengan Naomi. Rut berkata, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, di situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Nah, saudara, ini adalah kesetiaan dan keputusan yang luar biasa dari seorang menantu yang bernama Rut. Nah, karena apa, saudara? Karena sesungguhnya Tuhanlah yang bekerja di dalam hati Rut, sehingga Rut itu bisa berkata demikian dan Rut itu bisa setia kepada ibu mertuanya Naomi. Nah, saudara, setelah mereka kembali ke Bethlehem, ya, Rut bersama Naomi, dan Tuhan kemudian memulihkan hidup, ya, Naomi dan Rut dari masa sulit mereka. Dan Rut kemudian menikah dengan Boaz, ya. Rut dipilih Tuhan, ya, menjadi bagian dari keturunan, garis keturunan Yesus. Nah, saudara, apa yang terlihat sebagai kehancuran di masa sulit, ya, seperti apa yang dialami oleh Naomi dan Rut, saudara, ini bisa menjadi rencana Tuhan yang indah. Nah, oleh karena itu ingatlah bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan umatnya, terlebih di masa sulit. Keadaan dunia saat ini walaupun, ya, ada perang, walaupun dalam keadaan krisis, ya, walaupun kelihatannya kesulitan, ya, ada di depan, ya, walaupun keadaan nampaknya kacau, ya, saudara, Tuhan tetap memegang kendali. Jadi, saudara, saat kita tidak melihat jalan, sebenarnya Tuhan sedang membuka jalan buat kita. Yang ketiga, saudara, kita harus memahami bahwa salib Kristus sebenarnya adalah puncak dari masa sulit. Artinya, tidak ada penderitaan yang lebih besar daripada
yang dialami oleh Yesus. Yesus dikhianati, disiksa, disalibkan. Nah, saat itu murid-muridnya itu ketakutan. Dunia terlihat gelap, harapan seolah-olah hilang ya. Tapi justru di atas kayu salib itu terjadi kemenangan terbesar. Melalui salib dosa dikalahkan, kuasa iblis dipatahkan, dan keselamatan diberikan bagi semua umat di dunia ini. Oleh karena itu, saudara, kita ingat bahwa penderitaan bukan akhir, tetapi menjadi jalan masuk dalam rencana Tuhan yang besar dan indah. Yang kedua, Tuhan bisa mengubah yang terburuk menjadi yang terbaik. Salib yang terlihat sebagai kekalahan bagi dunia ternyata adalah kemenangan terbesar bagi umatnya yang ada di dunia ini. Saudara, mengenai salib ya adalah penderitaan tertinggi yang dialami oleh Yesus. Saya memiliki satu pengalaman ya ketika saya melihat ya seorang rekan sepelajaran saya di masa lalu yang bernama Pak Daniel. Saudara, dia mengalami sakit kanker yang cukup parah. Dia adalah seorang hamba Tuhan ya yang melayani dengan setia dan luar biasa. Tetapi kemudian dia kena kanker ya di antara mahnya, di antara levelnya, di antara ususnya ya. Saudara, singkat cerita kemudian ya dia itu harus menjalani operasi. Nah, saudara, Tuhan memberikan dia perpanjangan umur selama 7 tahun setelah dia dioperasi dan kanker ini diambil dari tubuhnya. Nah, setelah 7 tahun, saudara ya, kemudian kanker ini kumat lagi, saudara. Nah, pada saat itu ternyata waktunya sudah tiba. Nah, Tuhan mau menjemput dia. Nah, pada saat penyakitnya ini kambuh lagi dan dia sendiri juga sudah tahu bahwa waktunya sudah tiba dan dia akan dijemput Tuhan. Sehingga dia putuskan untuk tidak lagi pergi berobat, tapi dia menunggu waktunya Tuhan menjemput. Saudara, pada saat saya pergi membesuk dia, saya melihat ya seluruh mukanya, badannya itu sudah bengkak. Dan dia duduk ya di dalam kamarnya itu, saya sendiri juga tidak merasa tega dan ikut merasakan pasti dia ini menderita dengan kondisi yang begitu. Nah, tetapi saya sangat dikuatkan ketika saya bertanya kepada Pak Daniel ini, saya bilang, "Pak, sakit enggak ya?" Saya bilang ya. Karena jujur saudara, saya sendiri merasakan sakit gitu. Tapi dia menjawab gini, "Enggak, Bu," katanya. "Enggak, kalau saya memikirkan ya keadaan Yesus waktu dia mau disalib itu, disiksa luar biasa, penderitaan Yesus, kesakitan Yesus yang Yesus alami itu lebih parah. Jadi sakit aku itu tidak sebanding, tidak seberapa dengan apa yang dia alami oleh Yesus." Wow, saudara, ini luar biasa. Artinya pada saat dia mengalami sakit seperti ini, pada saat dia merasa ya sebenarnya ada penderitaan, tapi saudara, dia itu memfokuskan hatinya, pikirannya, matanya kepada salib Kristus, dan itulah yang memberikan dia kekuatan, saudara, membuat dia itu bisa bertahan, ya, membuat dia itu bisa tetap beriman di masa-masa sulit yang dia hadapi. Saudara, kunci hidup kita bukan bebas dari masalah atau penderitaan, tetapi bagaimana kita tetap beriman di tengah masalah, di tengah masa sulit kita. Firman Tuhan di Yohanes 16 ayat 33 berkata, "Kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia." Ini adalah Yesus yang berkata kepada murid-muridnya. Artinya kita tidak sendirian di masa sulit. Kita tidak kalah pada saat-saat
kita menghadapi kesulitan, tetapi justru kita berjalan dalam kemenangan bersama dengan Kristus. Saudara, kita tidak dipanggil menghadapi masa sulit ini dengan kekuatan sendiri, karena Yesus telah memberikan Roh Kudus bagi kita sebagai penolong untuk menguatkan kita saat kita lemah, memberi kita damai sejahtera saat kita takut, menuntun dan memberi kita jalan keluar saat kita merasa bingung dan tidak punya jalan. Nah, saudara, karena itu mari kita tetap berdiri dengan teguh, kita tetap percaya, kita tetap kuat di masa-masa sulit ini. Bukan karena kita kuat, saudara, tetapi karena Tuhan, karena Roh Kudus yang ada di dalam kita, itu lebih besar dari semua kesulitan apapun yang kita hadapi. Lebih besar dari semua masalah di dunia ini. Saudara, firman lain ya, di Yesus berkata bahwa ya di Matius 24 ya ayat 6 sampai 8 dan 10 sampai 13. Yesus berkata bahwa di akhir zaman ini kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah, yaitu waspadalah, berjaga-jagalah, kamu jangan gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu pun belum kesudahannya, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan, ada gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang akhir zaman. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi ya, orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Saudara, ini bertahan artinya ini adalah tetap percaya di masa sulit, tetap setia pada saat tertekan hidup kita, tetap setia ikut Tuhan walaupun tidak mudah. Karena keselamatan bukan hanya mulai percaya, tapi keselamatan bagi kita adalah tetap setia dan percaya kepada Yesus sampai akhir hidup kita. Saudara, dunia mungkin akan semakin sulit, keadaan hidup mungkin semakin tidak mudah, tetapi orang percaya punya iman, punya pengharapan, punya Tuhan yang hidup, punya Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita. Seperti Naomi dipulihkan dari masa sulitnya, seperti Yesus menang melalui salib. Kita juga akan melihat ya, pertolongan Tuhan itu selalu ada. Nah, bagaimana supaya kita tetap bisa kuat, bisa tetap beriman? Maka yang pertama, saudara, kita jangan panik ya, tetapi tetap hidup berjaga-jaga, hidup bijaksana. Jangan gelisah, dan kita juga butuh lebih berhemat di masa-masa sulit ya. Yang kedua itu kita harus berakar kuat dalam firman Tuhan. Artinya kita tekun ya membaca firman, banyak mendengar firman Tuhan, karena firman Tuhanlah yang bisa menguatkan kita, membuat kita itu tidak mudah goyah, tidak mudah disesatkan, tidak mudah terikut arus dunia. Dan tiga, bertahan dengan mengandalkan kekuatan Roh Kudus yang menyertai kita. Amin ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat renungan firman-Mu pada pagi hari ini buat setiap kami. Biarlah di setiap musim hidup kami, Tuhan, Engkau yang tetap setia menyertai, dan Roh Kudus yang senantiasa ada di dalam kehidupan kami, menuntun kami, memberikan kami kekuatan, memampukan kami menjalani seluruh kehidupan kami dalam segala keadaan. Mari Tuhan, Engkau terus menggandeng kami, ya, memberikan kami kekuatan. Dan bagi seluruh jemaat-Mu, saudara-saudara yang mengikuti
ya renungan pagi setiap hari Jumat ini. Apapun Tuhan yang menjadi pergumulan, persoalan, kesulitan yang mereka hadapi, Tuhan hamba-Mu berdoa supaya Tuhan campur tangan, Tuhan limpahkan kekuatan, Tuhan limpahkan hikmat, bijaksana untuk setiap mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya setiap orang yang beriman, yang bertahan sampai kesudahan akan selamat dan Tuhan akan pulihkan hidup kami semuanya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Saudara, mari angkat tangan kita, terima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dan damai sejahtera Yesus Kristus serta persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Sama-sama kita katakan amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.